Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mereview sebuah OLT. OLT sekarang regone kayak kerupuk ya Pak, kayak rempeyek. Murah. Ini bukan OLT yang saya janji kemarin ya, waktu live. Kemarin kita janji beli Gipun ya. Tapi kan Gipun kan ada treatment khusus atau konfigurasi khusus. Takutnya pemula itu kesulitan. Saya mau cari OLT dulu untuk opsi bagi pemula yang dia itu plug and play, harganya terjangkau gitu. Ketemulah OLT di depan saya ini. Ini OLT dari Hisfocus Pak. Untuk tipenya adalah 4P1GM. 4P di sini menandakan dia punya 4 pon. Jadi sangat fleksibel sekali untuk jenengan semua yang belum bisa memanajemen laser ya. Dia punya 4 pon Pak. Kalau kamu kehabisan redaman tinggal tancapkan pon berikutnya saja. Terus 1G artinya dia gigabit dan M dia punya manajemen port. Ini OLT ePun ya, OLT ePun layer 2. Jadi dia tidak ada konfigurasinya, untuk memakainya tinggal tancap, colok, beres, plug and play. Dia bodoh sekali, gak punya otak ini dia. Dan untuk yang saya beli ini dia turbo cooler. Dia memiliki fan di atas, tepat di atas 4 ponnya. Jadi berbeda dengan Yuso kemarin, dia gak punya fan kan Pak. Dan itu saya kalau misalkan dengan tonton video yang Bang Sandi TV grebek server Nanang MRK, itu di bawahnya ada saya custom sendiri kipas. Karena Yuso kalau misalkan kepanasan SFP-nya blank biasanya dan harus dicabut colok. Lah makanya saya kasih kipas. Untuk OLT 4P 1GM dari Hisfocus ini dia nggak perlu kasih fan custom ya, karena sudah built-in di dalamnya. Di belakangnya juga sudah ada fan-nya. Ini nggak di-endorse Hisfocus. Memang saya rekomendasikan. Ini salah satu yang worth to buy lah. Selain itu fiturnya juga cukup banyak Pak. Dari poweringnya, nah belakang nih, poweringnya dia support 2 powering. Pertama dari AC 100 sampai 240 volt, terus dia bisa DC 12 volt ya. Dan punya 2 soket positif, 2 soket negatif. Jadi kalau misalkan mau di power dari adapter 12 volt bisa, satunya masuk aki bisa Pak. Jadi memang dia dirancang untuk menyala, tidak pernah mati. Terus komponen di depannya Pak, kita bisa lihat dia punya 4 pon di sebelah sini. Kemudian untuk GI-nya atau uplink-nya dia punya 4 uplink. GI1 dan GI2 dia berupa SFP transceiver, dan GI3 dan juga GI4 dia berupa gigabit Ethernet. Terus juga selain itu dia punya port konsol dan punya MGMT port. Jadi lengkap sekali Pak. Port konsol itu sebenarnya nggak berguna karena saya jauh lebih prefer untuk menggunakan MGMT port. Ini untuk konfigurasi sih. Bentuknya persis sekali dengan Yuso. Ada yang bilang kalau Hisfocus ini dia satu bapak satu ibu, beda kakak sama Yuso. Dan yang saya suka dari Hisfocus ini dia tidak terlalu memaksakan speknya Pak. Kalau Yuso kan misalkan 2 pon, satu ponnya bisa 128, tetapi itu sangat mempengaruhi kinerja dari OLT-nya Pak. Kalau ini Hisfocus nggak memaksa seperti itu speknya. Jadi satu pon itu dia bisa memberikan ke 64 layanan saja. Jadi 64 kali 4 dia bisa mengcover sampai 256 layanan. Mungkin kalau dipakai ya sekitar 200-an lah. Saya juga belum pernah nyoba sampai sebanyak itu di OLT ini sih. Nanti kalau misalkan teman-teman udah yang coba Hisfocus tipe ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Ini salah satu OLT yang memang worth to buy Pak. Harganya terjangkau sekali. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Saya itu sampai heran, OLT sekarang murah-murah kok, orang-orang itu pakai HTB itu kenapa? Mungkin belum punya splitter. Tapi banyak konten kreator networking yang dia ngajarin pakai OLT tetapi dia pakai Fastcon. Ya tidak apa-apa sih. Tapi saya tidak terlalu merekomendasikan sebenarnya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan kita akan lihat konfigurasinya seperti apa di dalam OLT Hisfocus ini. Dan nanti saya akan coba demonstrasikan bagaimana treatment saya ketika mendistribusikan internet menggunakan OLT atau Optical Lens Terminal dengan gateway mikrotik. Kebetulan ada mikrotik ini. Sampai dial ke ONT-nya atau ke router kliennya. Oke, sekarang kita coba gaskan, nyalakan. Oh ya, untuk paket pembelian dari OLT ini teman-teman akan mendapatkan OLT-nya, kemudian akan mendapatkan mounting 1U untuk menaruh si OLT ini di rak server kita, dan juga akan dapat kabel AC ya. Belum dapat SFP. Jadi SFP-nya dijual terpisah. Memang itu dijual terpisah SFP itu Pak. Oke, kita akan nyalakan poweringnya. Saya pakai powering AC di sini. Oh, nyala dia. Kenceng banget ya. Suaranya kenceng banget Pak. Ini fan-nya. Oh, begini. Jadi fan yang atas ini dia meniup ke SFP-nya, nyerot udara dari atas. Kemudian yang belakang ini, fan yang belakang ini dia mengeluarkan udara ya. Jadi untuk sirkulasinya sudah cukup dipikirkan oleh Hisfocus. Oke juga OLT ini. OLT kaleng kerupuk ini namanya. Oke, sekarang kita akan coba lihat ya redamannya. Kalau misalkan dia nyala seperti apa performanya. Saya akan gunakan pon 4. Lah OLT model ePon seperti ini, kenapa dia punya 4 link dan 4 pon? Satu uplink itu dia nyala ke satu pon. Jadi misalkan GI1 dia menyalakan pon 1, GI2 dia menyalakan pon 2 dan seterusnya. Jadi tidak bisa melakukan take dan juga untake it ya. Layer 2 Pak. Oke, saya akan gunakan pon 4 supaya nanti kita bisa pakai GI4-nya karena GI4 yang Ethernet, GI3, GI4 dia Ethernet. Dan di sini saya akan coba nyalakan dengan SFP. Mana SFP ku tadi? Oke. Di sini saya kebetulan punya SFP dari Tarmok
7dB. Saya sebenarnya banyak pakai produk dari Tarmok dan pengen nyoba banyak produk dari mereka sih sebenarnya, tapi kayaknya mereka nggak terlalu minat untuk endorse Nanang MRK. Mungkin saya terlalu mahal ya. Oke, saya tancapkan dulu SFP-nya. Kenapa saya pakai 7dB? Karena SFP itu akan mempengaruhi kinerja chipset dan juga prosesor dari OLT-nya, Pak. Semakin besar SFP biasanya kinerjanya akan semakin berat. 8dB, 9dB gitu ya. Makanya saya selalu prefer pakai yang 7dB. Tapi kalau jenengan pemula nggak ada salahnya pakai 8dB, pakai 9dB, nggak masalah. Kita tancapkan dulu SFP-nya. Cara menancapkannya tinggal tarik bagian kuncinya ini, lock. Kita masukkan, kemudian lepas locknya. Oke, udah. Dan sekarang kita coba lihat redamannya dulu. Oke, di sini saya punya padcore. Ini padcore outdoor ya, warnanya hitam. Ini saya akan coba tancapkan ke OLT-nya dan saya akan ukur ya Pak ya, pakai OTDR. Karena saya punya OPM. OPM-nya itu tidak support sampai 7dB ya, hanya mentok di 5dB. Ini saya pakai OTDR Novcare yang kemarin sudah saya review di video yang ini. Dan kita tancapkan, dia dapat redaman berapa. Dan ini dia redamannya mendapatkan plus 8 ya. Jadi SFP-nya plus 7, redamannya plus 8. Lumayan lah produk dari Tarmok ini. Asem tak promosi kira bayar terus sih. Oke, sekarang kita akan coba lihat konfigurasi OLT-nya ya Pak ya. Untuk mengkonfigurasi OLT-nya, ini wajibun aleh menggunakan desktop ya, menggunakan PC atau laptop. Kalau misalkan Anda mau beli OLT tapi belum punya laptop, wah jangan Pak, saya sarankan jangan, kesulitan nanti Anda. Ini cara mengkonfigurasinya teman-teman, tinggal jenengan taruh port Ethernet atau kabelan ke port MGMT-nya ya. MGMT yang bawah ini kita tancapkan. Oke. Kemudian di sisi satunya tinggal tancapkan ke PC aja. PC atau laptop ya. Tancap, kita tinggal konfigurasi untuk IP address-nya Pak. Jadi OLT ini bawaan pabriknya dia mendapatkan IP 192.168.0.88. Ada tertulis di sini ya Pak ya. Jadi kita harus satu segmen IP address kan dulu dengan OLT-nya. Jadi di segmen kosong. Untuk jenengan yang nggak tahu satu segmen IP address, silakan tonton video yang ini. Lengkap sekali ya. Ini kebetulan saya pakai Linux ya, Linux Ubuntu. Kalau di Windows caranya tinggal Network and Sharing Center, kemudian nanti Ethernetnya diklik ke IP versi 4. Nah kalau di Linux itu seperti ini. Kita segmenkan IP address-nya seperti ini, kemudian klik di IP versi 4. Ini kan masih automatic atau DHCP. Kita manualkan IP address-nya satu segmenkan 192.168.0.22 misalkan ya. Untuk netmask-nya isi 255.255.255.0 seperti ini. Intinya di 192.168.0.1 seperti ini. Kita apply. Silakan buka browser dan ketikkan IP address dari OLT-nya 192.168.0.88. Kita enter. Seperti ini, nanti akan minta username dan password. Untuk username dan passwordnya admin sama persis seperti Yusu. Admin kita enter. Dan ini dia halaman dashboard dari OLT HisFocus-nya Pak ya. Jadi persis sekali dengan Yusu ini. Sistem, ada ONU management, port management dan macam sebagainya. Untuk OLTE pun itu tidak ada konfigurasi khusus, dan konfigurasi paling penting itu cuman di ONU management aja ini, atau ngecek ONT atau router yang terkoneksi ke OLT-nya Pak. Cuman ini. Nah, ini ada 4 port, 4 pon ya. Dan paling sistem info wes sudah itu tok. Di sini ada konfigurasi VLAN, tetapi seperti biasa ini tidak akan bisa untuk mengantekit VLAN di OLT-nya ya. Kalau misalkan Anda pakai VLAN di Mikrotik kemudian dial ke routernya langsung, dia bisa. Karena ini layer 2. Persis switch hub biasa begitu loh Pak, modelnya itu. Nah, ini biasanya kalau saya sih konfigurasinya cuman di bagian administratornya aja. Saya ganti username sama passwordnya aja. Wes itu tok. Sekarang saya akan nyalakan dulu Mikrotik saya. Oke, dan ini sudah menyala. Kebetulan saya pakai Mikrotik RB4011 ya Pak ya. Karena saya ARM lover, jadi Mikrotiknya ARM juga. 4011 saya taruh di atas ini. Ini saya akan coba masukkan sumber internet dulu. Apa enggak usah ya? Pakailah. Oke, ini saya punya sumber internet, saya masukkan ke Ether 1. Sudah? Untuk mengkonfigurasi Mikrotiknya, saya akan mencabut dulu Ethernet yang di MGMT. Saya akan pindah ke Ether 2 Mikrotik. Ini untuk supaya mengkonfigurasi Mikrotiknya melalui Winbox Pak. Dan kita konfigurasi dulu. Ini kita ganti IP-nya jadi dynamic dulu supaya kita bisa konfigurasi Mikrotiknya. IP versi 4 kita ke IP dynamic play. Nah, ini sudah connect harusnya menggunakan IP dynamic. Sekarang saya akan buka Winbox. Kebetulan karena ini di Linux jadi saya harus pakai Wine. Oke, ini sudah terbuka untuk Winbox-nya di Linux. Jadi dia tampilannya seperti ini menggunakan Wine kalau di
Linux itu Pak. Dan ini teman-teman bisa lihat IP-nya masih 88.1. Kita coba connect, remove configuration. Saya akan remove dulu, ini masih konfigurasi bawaan pabriknya ya Pak ya. Untuk jenengan yang belum bisa mengkonfigurasi mikrotik, saya sudah sediakan video lengkap untuk mengkonfigurasi mikrotik dan sangat detail sekali. Silahkan tonton video yang ini. Semua mikrotik nyetingnya sama, termasuk mikrotik yang bentuk-bentuk seperti ini ya sama saja. Cepat aja ya ini ya. Tak masukkan dulu internetnya, IP DHCP client plus Ether 1, apply oke. Kemudian kita setting DNS dulu, allow remote. Kemudian kita akan kasih NAT dulu ke ISP-nya di Ether 1, kita masquerade, apply oke. Saya cek dulu ping ke Google, ping www.google.com, kita enter. Oke, internet sudah nyala. Sekarang saya mau buat PPPoE ya. Biasanya kalau saya buat PPOE, saya akan buat poolnya dulu. Jadi di IP pool saya akan buat IP address untuk klien PPOE-nya. Kalau saya sih seperti itu ya. Kita namai pool PPPoE seperti ini. Kemudian IP address-nya kita kasih 192.168 titik berapa? 33.5 sampai 192.168.33.254 seperti ini. Jadi nanti kliennya atau sisi ONT-nya, routernya akan diberikan IP otomatis dari 33.5 sampai 33.254 ya, yang ini. Dan saya akan buat PPOE servernya. PPOE server kita tambah, kasih nama PPOE seperti ini. Interface-nya pilih. Saya akan mengeluarkan PPOE-nya dari port 3 ya Pak ya, dari Ether 3. Yang nanti akan saya tancapkan ke OLT-nya. Jadi seperti itu konsepnya, ke Ether 3, apply oke, seperti ini. Nah ini enggak ada, kalau merah ini terbaca tidak ada interface yang tertancap. Jadi kita tinggal tancapkan aja. Belan lagi saya tancapkan ke Ether nomor 3. Kemudian kita letakkan, ini karena ponnya atau SFP-nya berada di pon 4, jadi kita akan tancapkan kabel Ethernet-nya di GI 4. Oke sudah, dan teman-teman bisa lihat nanti dia akan nyala seperti ini, nggak merah lagi tuh. Nah itu saya akan buat profile biasanya kalau PPPoE itu seperti ini, kita namai 3 Mbps misalkan atau 5 Mbps. Kemudian local address-nya kita coba lihat, buka IP pool lagi tadi. Poolnya kan 33.5, berarti lokal address-nya 192.168.33.1 seperti ini. Kemudian remote address-nya nanti kita pilih dari IP pool ini Pak. Tinggal diseret aja IP pool. Protokolnya nggak ada, limitnya kita yes, karena ini profil 5 MB jadi kita kasih 5 M untuk speednya dan 5 M untuk uploadnya. Queue dan script nggak usah diisi, apply oke. Nah berikutnya kita akan buat username dan password. Username dan password ini nanti yang akan kita dialkan ke NT ya Pak ya, atau ke modem. Cara buat username dan passwordnya tinggal ke secret, terus kita tambahkan misalkan Nanang MRK seperti ini. Passwordnya juga sama, Nanang MRK. Untuk servisnya pilih PPPoE. Profilnya kita pilih yang 5 MB yang sudah kita buat tadi, kita apply oke. Berarti sudah ada profile, sudah ada user baru namanya Nanang MRK. Sekarang saya akan coba nyalakan untuk ONT-nya dan kita akan konfigurasi. Tapi sebelumnya Pak, ini lasernya kan masih 8 dB. 8 dB kalau langsung kita masukkan ke ONT itu akan menghancurkan pon dari ONT-nya. Karena ONT idealnya dia mendapatkan redaman laser di minus 15 sampai dengan minus 25. Kalau OLT ini bisa sampai minus 30 sih. Minus 25 itu dia sudah jelek. Jadi saya akan naikkan dulu redamannya. Kebetulan saya punya ODP di sini, jadi saya akan coba masukkan di sini. Pakai petcore dari SFP. Ini 8 dB saya masukkan ke splitter ratio dan splitter ratio spesial lah pokoknya ini isinya. Nanti akan saya jelaskan detail cara membuat ODP semacam ini. Pokoknya nanti terskema, terstruktur, ditunggu saja ya Pak ya. Kita coba lihat redaman ODP-nya berapa. Oke, kita dapat redaman minus 15,33. Sangat ideal kalau misalkan kita masukkan ke ONT ya Pak ya, atau ke router, ke modem. Sekarang saya akan coba nyalakan untuk ONT-nya dan kita akan konfigurasi PPOE-nya ya Pak ya. Dan untuk di video kali ini saya gunakan ONT, tipenya adalah GM220 ya Pak ya. Ini ONT yang banyak sekali di pasaran. Ini ONT GM220. Ini sebenarnya dia second dari Cina Pak. Oke, ini ONT sudah menyala atau routernya sudah menyala, modemnya. Nah ini dia kedip-kedip merah, artinya dia lost, belum mendapatkan redaman laser dari EPON-nya ya Pak ya. Kita akan konfigurasi dulu. Ini kebetulan saya pakai Zima board, jadi dia tidak punya WiFi. Saya akan konfigurasi pakai Ethernet lagi di sini. Saya cabut yang dari Mikrotik dan kemudian saya pindahkan untuk mengkonfigurasi ONT-nya ya Pak ya. Sudah masukkan ONT-nya. Sekarang kita coba buka IP address dari ONT-nya yaitu 192.168.1.1. Enter. Ini adalah IP address dari GM220S. Username-nya admin, passwordnya juga sama admin. Enter. Karena ONT ini dia adalah expon,
Jadi saya harus ganti dulu supaya nanti dia tidak bingung membaca apakah yang tertancap ke ponnya atau ke one-nya ini itu E-pon atau G-pon supaya dia gak bingung gitu kan. Nah, untuk mengkonfigurasinya caranya seperti apa? Tinggal pergi ke administration, kemudian ke sistem manajemen pon mode switch. Ini kita ganti ke E-pon dulu. Biasanya dia di auto sih. Nah, ini kita ganti E-pon kalau pakai E-pon, G-pon kalau pakai G-pon. Begitulah kurang lebih, Pak. Setelah sudah menjadi E-pon ini, silakan di-submit. Selesai, kemudian kita tinggal atur networknya, Pak. Teman-teman bisa lihat status network information di sini masih belum ada networknya ya. Belum kita konfigurasi, tinggal kita buka di network. Kemudian WAN connection, kita bikin koneksi baru. Saya nggak pakai VLAN tadi untuk distribusinya langsung ya, Pak, langsung ke Ether 3, langsung dari Ether 3 Mikrotik, terus terdistribusi melalui fiber optik di ODP dan tancap ke sini nantinya. Jadi VLAN-nya kita tidak pakai. Di checklist saja, kemudian kita pilih yang internet, ada nggak ya? Internet. Ini kemudian LAN-nya saya pilih LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan LAN 4 untuk kita aliri internet dan juga SSID 1. Username dan passwordnya tadi Nanang MRK. Di sini Nanang MRK. Seperti ini kita create. Oke, sudah tercreate ya. Sekarang kita tinggal tancapkan yang dari ODP redaman minus 15 tadi, kita tancapkan ke ONT-nya, Pak. Yang teman-teman bisa lihat, tadi dia merah, sekarang sudah jadi hijau. Artinya dia menerima sinyal dari OLT-nya, Pak. Sekarang kita akan coba lihat apakah dia sudah dapat IP address atau belum. Kita coba cek di status dan network information. Nah, teman-teman bisa lihat dia mendapatkan IP address langsung di 192.168.33.254. Ini adalah IP address yang diberikan otomatis sesuai konfigurasi Mikrotik kita tadi. Harusnya dia sudah bisa internetan ya, Pak ya. Dan kalau kita buka Winbox di sini dia bisa terbuka. Kita coba lihat di Nextbox nggak akan muncul sih. Kita harus dial IP-nya 192.168.33.1 seperti ini. Admin passwordnya Nanang MRK. Kita enter. Nah, terbuka toh Mikrotiknya. Artinya dia tersambung. Kita coba lihat apakah tersambung beneran di PPP. Kemudian active connection. Nah, ini dia menandakan dia aktif ya. Sekarang saya coba speed test dan di sini teman-teman bisa lihat saya akan coba speed test. Saya pakai ISP dari PT Disava Cahaya Utama ya. Ini internet dedicated, Pak. Kita tinggal mulai saja. Dapat speed test berapa? Komputerku lemot sekali. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan mendapatkan speed test sesuai dengan yang kita konfigurasi di Mikrotik, yaitu 4 sampai 5 MB. 5 MB. Lalu 5 MB dia speednya akan dapat di 4,80 sekian. Jadi sangat valid ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya meremote OLT-nya atau bagaimana cara saya mengkonfigurasi OLT-nya? Karena saya tidak melalui port manajemennya, Pak. Saya kan tertancap ke ONT ini ya. Laptop saya kan tertancap ke ONT. Atau misalkan kalau laptop teman-teman tertancap ke Mikrotik, itu tidak akan bisa melakukan remote di OLT-nya. Sebenarnya bisa disatu-segmenkan IP address, cuman saya jauh lebih suka menggunakan MGMT portnya, Pak. Masing-masing orang itu beda cara ya. Karena mengkonfigurasi perangkat networking itu seni ya. Jadi setiap orang pasti punya treatment yang berbeda-beda. Kalau saya sih jauh lebih prefer untuk menggunakan MGMT portnya. Jadi teman-teman tinggal pilih. Misalkan saya gunakan port Ethernet 4 Mikrotik di sini ya. Ini saya buktikan dulu sebentar. Saya buktikan dulu kalau misalkan saya dial 0.88 terbuka 192.168.0.88, kita enter, dia tidak akan bisa terbuka ya. Nah, ini dia tidak bisa. Oke, sekarang saya akan coba caranya seperti apa supaya agar kita bisa meremote yang IP-nya 0.88. Caranya gampang sekali, Pak. Anda butuh kabelan. Ini nanti kita tancapkan ke MGMT portnya. Jadi di Mikrotik kita pilih misalkan Ether 4. Nah, ini tertancap ke Ether 4. Kemudian kita tancapkan ke MGMT portnya. Oke, sudah tertancap Ether 4 ke MGMT port. Ether 4 sudah nyala. Sekarang kita tinggal buka Mikrotiknya. Kita kasih IP address sesuai IP address segmen OLT-nya di port Ethernet nomor 4. Jadi kita tinggal tambahkan IP address, kemudian kita plus, kita tulis IP 192.168.0 ya. Segmennya adalah 0. IP OLT-nya kan 0.88. Jadi 0.1/24 untuk gateway-nya. Interface-nya kita arahkan ke Ether 4 yang mengarah ke MGMT port dari OLT-nya. Ether 4 kita apply, oke. Dan sekarang saya akan refresh dan ini dia bisa terbuka kan? Nah, oke, kita coba lihat apakah ONT kita terbaca. Untuk cara melihatnya kita coba lihat di ONU Management, ONU Config. Nah, ini nanti di PON 4
ya. Ini namanya PON 4, PON ID 4. Akan terbaca ada 1 ONU online dan 0 ONU offline ya. Teman-teman bisa lihat, kita klik saja. Dan di sini up statusnya. Ini menandakan dia menyala dan mendapatkan redaman minus 14,95. Kalau kita coba cek di GM-nya, kita coba login. Network information, kemudian PON information. Nah, di sini teman-teman lihat optical module input powernya 14,9 ya, minus 14,9 dB. Jadi valid antara OLT ya, antara OLT dan ONT-nya dia sama, minus 14 dan juga minus 14. Ini bisa kita namai dengan klik misalkan Nanang MRK seperti ini. Saya biasanya sih seperti itu. Play, oke. Nah, ini sudah ada Nanang MRK. Gampang toh? Gampang ini. Dan sepertinya itu saja cukup review singkat saya tentang OLT ePON dari HisFocus 4P1GM ini. Ini menurut saya salah satu OLT yang worth to buy banget sih Pak, karena harganya terjangkau sekali dan fiturnya banyak, lengkap, poweringnya juga ada 2 macam, dan yang paling penting dia punya 4 PON. Jadi cocok sekali untuk pemula Pak, yang belum bisa memecah laser. Tapi next saya berjanji akan memberikan tutorial bagaimana cara supaya bisa memberikan layanan untuk 64 klien dengan laser yang hanya 7 dB begitu. Di next video akan saya jelaskan detail karena ini video review saja. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah untuk OLT-nya, untuk semua alat yang ada di sini. Tenang saja ya Pak ya, linknya tinggal beli di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.